Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube FU Ayu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 2 cara mudah samsat kendaraan 5 tahunan atau ganti plat kendaraan bermotor beda provinsi tanpa harus kirim kendaraan. Mungkin ya teman-teman saat ini ada yang sedang mengalami hal yang sama, sehingga bingung banget gimana caranya samsat supaya nggak usah ngirim kendaraannya ini. Mungkin teman-teman dulu belinya di kota A dan sekarang teman-teman sedang merantau di kota B, sehingga mau ganti platnya repot. Nah, tonton video ini ya supaya teman-teman tahu gimana caranya. Tapi teman-teman, seperti biasa buat teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang 2 cara mudah samsat kendaraan 5 tahunan atau ganti plat kendaraan bermotor yang beda provinsi tanpa harus kirim kendaraannya. Jadi saya sudah 2 kali mengalami hal ini ya teman-teman, karena dulu kendaraan saya itu belinya di Jawa Timur dan sekarang ini saya tinggal di Bali, sehingga saya harus memutar otak nih gimana sih caranya saya supaya nggak usah ngirim kendaraan saya ke Jawa Timur, supaya nggak usah repot, tapi saya tetap bisa ganti plat kendaraan bermotor supaya kendaraan ini nggak mati ya teman-teman. Karena nanti kalau kendaraannya mati, otomatis di jalan ngerasa nggak aman ya, karena bisa kena tilang dan lain sebagainya. Jadi saya itu yang pertama kali itu adalah dengan menggunakan biro jasa teman-teman, karena saya belum tahu nih. Nah, dengan biro jasa ini semuanya diurusin sama biro jasanya. Tapi yang pasti kalau pakai biro jasa pastinya lebih mahal ya teman-teman biayanya, karena otomatis kita harus membayar biaya biro jasanya juga selain biaya samsatnya itu sendiri. Nah, kalau untuk pakai biro jasa ini memang lebih mudah, tapi ya itu tadi lebih mahal. Dan untuk cara yang kedua itu dengan menggunakan cek fisik bantuan ya teman-teman. Di sini saya mau bahas satu-satu caranya, dan pastinya di antara 2 ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, yang pertama langsung saja saya bahas cara saya menggunakan biro jasa. Nah, di sini yang perlu disiapkan itu hanya cek fisik kendaraan bermotornya aja ya teman-teman ya. Jadi walaupun menggunakan biro jasa, kita tetap harus menggunakan cek fisik kendaraan. Dan untuk cek fisik kendaraannya ini kita nggak perlu ke samsat, kita bisa cek fisik kendaraannya sendiri ini di rumah ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman males ribet, teman-teman bisa minta tolong di bengkel. Di situ teman-teman gesek nomor rangka dan juga nomor mesinnya. Dan untuk gesekannya sendiri ini juga tetap harus beli di samsat ya teman-teman. Biasanya saya belinya banyak gitu, jadi saya beli beberapa. Waktu itu saya beli kalau nggak salah 10.000 satu lembarnya itu, jadi saya gesek. Terus kemudian gesekan ini saya kirim ke Jawa Timur dan saya minta tolong orang tua saya untuk mengasihkan ke biro jasanya, karena biro jasanya ada di Jawa Timur, di Banyuwangi tepatnya waktu itu. Terus kemudian setelah itu ya udah kita tunggu aja dari biro jasanya ya teman-teman. Tapi ya memang lebih mahal ya, kekurangannya lebih mahal. Dan lebih mahalnya itu hampir 2 kali lipat sih teman-teman biayanya. Misalnya biaya ganti platnya itu 250, ya dia bisa 500-an lebih gitu teman-teman untuk biaya ganti platnya. Memang lebih mahal ya teman-teman daripada kita melakukan pajak itu sendiri. Tapi memang nggak ribet, kita cuman ngasih cek fisik kendaraannya aja udah gitu. Udah nanti diurusin semuanya sama si biro jasanya itu. Karena kalau kita ngurus sendiri itu juga ribet ya teman-teman. Kita harus ngirimkan kendaraan kita harus datang sendiri ke samsatnya, kita harus izin kerja misalnya kalau kita kerja. Jadi wajar aja kalau menggunakan biro jasa ini lebih mahal. Tapi ini aman juga sih teman-teman, karena biro jasanya biasanya biro jasa yang resmi. Jadi pastikan teman-teman pilih biro jasa yang benar-benar resmi, yang memang udah performanya baik gitu. Jangan sampai nanti teman-teman malah ribet gitu ya, karena nggak resmi, terus nanti malah nggak jadi samsat, ternyata malah ketipu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman cari biro jasa yang memang sudah terpercaya ya teman-teman.
Oke, cara yang selanjutnya adalah dengan cek fisik bantuan ya teman-teman. Di sini kalau untuk cek fisik bantuan itu yang perlu teman-teman siapkan adalah BPKB asli dan juga fotokopi 2 lembar, kemudian STNK asli dan fotokopi 2 lembar, kemudian KTP asli dan juga fotokopi 2 lembar. Nah, apa sih sebenarnya cek fisik bantuan? Cek fisik bantuan itu sebenarnya adalah kita melakukan cek fisik kendaraan kita itu di Samsat sekarang kita tinggal, kendaraan itu ada di mana. Misalnya kendaraannya sekarang ada di kota B, maka teman-teman cek fisik kendaraan itu di Samsat kota B. Kemudian kalau teman-teman mau ganti platnya di Samsat A, maka hasil cek fisik bantuan itu tadi di Samsat A, Samsat B itu tadi teman-teman kirim ke Samsat A sehingga nanti bisa dilakukan ganti plat di sana. Tapi pastikan dulu teman-teman hasil cek fisik bantuannya itu jangan di bengkel ya. Jadi benar-benar di Samsat yang udah disahkan oleh Samsat tersebut sehingga resmi gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita di bengkel cuma gesekannya aja hasil hasil cek fisiknya itu cuma gesekan, itu biasanya nggak diterima di Samsatnya itu. Jadi teman-teman harus menggunakan cek fisik bantuan dari Samsat yang sudah ditandatangani, yang udah resmi, yang sudah disahkan sama Samsat tersebut sehingga saat teman-teman bawa di Samsat yang akan ganti platnya itu diterima. Karena kalau nggak kayak gitu pasti ditolak teman-teman, karena saya udah pernah kayak gitu sehingga ditolak. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah cek fisik bantuannya itu selesai, teman-teman langsung aja kirimkan cek fisik bantuan itu ke daerah teman-teman. Misalnya teman-teman bisa minta tolong saudara atau siapa yang di sana ya. Jangan lupa lampirkan juga KTP pemilik kendaraannya. Nah, nanti di sana ya udah tinggal Samsat biasa aja gitu prosesnya. Jadi ya udah gitu aja, gampang banget kan sebenarnya teman-teman. Karena memang Samsat sekarang itu sebenarnya gampang banget teman-teman. Tapi ya gitu, kadang-kadang kalau kita nggak ngerti cara-caranya, kita bisa aja dibodohi sama petugasnya. Karena memang ada juga petugas yang baik, ada juga yang enggak gitu. Jadi teman-teman pastikan sebelum teman-teman Samsat itu teman-teman tahu dulu caranya supaya teman-teman nggak gampang dibodoh-bodohin lah intinya. Jadi teman-teman ngerasa pede aja di sana gitu. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan Samsat ganti plat, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Karena memang agak ribet untuk ganti plat ini, kita nggak bisa melakukannya secara online. Kalau cuman Samsat tahunan aja teman-teman bisa melakukannya secara online. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara Samsat kendaraan secara online, teman-teman bisa search video saya, judulnya Cara Samsat Kendaraan Bermotor Secara Online Evi Wahyu gitu. Biasanya akan muncul video-video saya di situ, karena di situ saya sudah menjelaskan secara lengkap step by stepnya untuk cara Samsat kendaraan bermotor secara online. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan Samsat kendaraan bermotor atau ganti plat, semoga semuanya lancar ya teman-teman. Karena memang ini tuh agak ribet, tapi jangan sampai teman-teman menyerah. Karena nanti kalau misalnya teman-teman menyerah, kendaraan teman-teman bisa mati dan itu berbahaya banget saat di jalan. Karena teman-teman bisa kena razia, kena tilang dan lain sebagainya. Apalagi kalau teman-teman itu merantau ya, kayak di Bali gitu. Kalau misalnya motornya mau dibawa ke Jawa, pasti teman-teman akan dicek tuh kendaraannya masih hidup nggak, Samsatnya, plat nomornya masih hidup atau enggak gitu. Jadi pastikan teman-teman menggunakan kendaraan yang Samsatnya hidup semuanya. Jangan sampai nggak di Samsat ya teman-teman, karena itu akan merepotkan kita sendiri nantinya. Seperti itu. Teman-teman bisa pilih di antara dua itu. Teman-teman bisa pakai biro jasa atau mau pakai cek fisik kendaraan, cek fisik bantuan ya. Di situ ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing memang, tapi teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, terima kasih banget teman-teman yang udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Oke, bye-bye. Terima kasih.